Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Papua, Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 04-01 dengan mata kuliah Perilaku Organisasional kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Untuk menjelaskan lebih lanjut, simak videonya. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Dina Desta Fauji dengan NIM 201011200420 dan rekan saya Muhammad Iqbal dengan NIM 201011200336. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi dengan judul Kepemimpinan dalam Organisasi. Kepemimpinan organisasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan. Kedua, kita akan membahas teori yang berhubungan dengan kepemimpinan. Ketiga adalah sifat pemimpin. Keempat adalah keterampilan pemimpin. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kepemimpinan. Nah, kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan kelompok, organisasi, maupun perusahaan. Nah, sedangkan pemimpin merupakan kata dasar daripada kepemimpinan. Pemimpin memiliki arti yaitu seorang yang menjalankan suatu kelompok dengan mempengaruhi individu lainnya guna untuk meraih suatu tujuan yang ditentukan secara bersama nih teman-teman. Nah, berdasarkan berbagai arti kepemimpinan dalam organisasi dan definisi pemimpin di atas, dapat diketahui perbedaan di antara keduanya nih teman-teman. Yang pertama, pemimpin lebih merujuk pada orang ataupun personalnya sendiri sebagai pelaku daripada kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan merupakan sifat dari individu dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teori yang berhubungan dengan kepemimpinan. Teori sifat kepemimpinan atau traits theories of leadership merupakan teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dengan bukan pemimpin. Nah, contoh teori sifat ini apa sih teman-teman? Yang pertama itu adalah berwibawa, berani mengambil risiko, jujur, adil, mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan yang terakhir adalah memperhatikan kepentingan bawahan. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai teori kontingensi. Dalam teori kontingensi disebutkan bahwa kepemimpinan dapat mengambil keputusan dengan situasi tugas kelompok atau group task situation dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini ada 4 pendekatan untuk memisahkan variabel-variabel situasi. Yang pertama adalah model Fiedler, kedua adalah teori situasional, teori jalur tujuan, dan model pimpinan partisipan. Nah, pertama itu model Fiedler. Model kontingensi Fiedler menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung kepada kecocokan yang tepat, di antaranya gaya pemimpin dan seberapa besar situasi memberikan kendali pada para pemimpin. Nah, Fiedler mengidentifikasi 3 dimensi kontingensi. Yang pertama adalah hubungan pimpinan dengan anggota, yang kedua adalah struktur tugas, dan yang terakhir adalah kekuatan posisi. Yang kedua adalah teori kepemimpinan situasional. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan yang berhasil akan bergantung kepada pemilihan gaya kepemimpinan, kontingensi yang tepat terhadap kesiapan diri para pengikutnya, sampai sejauh mana sih mereka bersedia dan mampu untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Yang ketiga adalah teori jalur tujuan.
Teori ini menyarankan bahwa tugas dari pemimpin untuk menyediakan informasi, dukungan, ataupun sumber daya lainnya bagi para pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang terakhir adalah model pemimpin partisipasi. Teori kontingensi terakhir yang kita bahas menyatakan bahwa cara memimpin dalam mengambil keputusan sama pentingnya nih dengan apa yang akan dia putuskan. Model ini bersifat normatif, memberikan pohon keputusan yang terdiri atas 7 kontingensi dan 5 gaya kepemimpinan untuk menentukan bentuk dan jumlah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan dalam organisasi. Dari manakah datangnya kepemimpinan dalam organisasi? Apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? 3 teori yang menjelaskan mengenai latar belakangnya adanya pemimpin. Yang pertama, teori genetik. Lahirnya pemimpin berdasarkan teori ini bersumber pada bakat yang dimiliki sejak lahir, membawa sifat pemimpin. Dapat disimpulkan pada pembahasan ini bahwa sifat kepemimpinan berasal dari warisan. Selanjutnya, warisan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Yang kedua, teori sosial. Teori sosial mengemukakan bahwa sejatinya seorang memiliki sifat kepemimpinan dalam mengatur organisasi melalui suatu proses. Proses tersebut dapat berupa pelatihan, mengenyam pendidikan, dan adanya kesempatan. Yang ketiga, teori ekologis. Pada teori ekologis menyatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi merupakan perpaduan antara bakat dan pengembangan diri. Dengan kata lain, teori ini adalah perpaduan antara teori genetik dan sosial dalam mengemukakan asal-usul pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi. 4 keahlian atau keterampilan yang harus dikuasai oleh pemimpin. Yang pertama, keterampilan konseptual. Kemampuan dalam mengkonsep dalam organisasi sangat diperlukan oleh pemimpin. Kemampuan ini merupakan keahlian dalam melakukan koordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingan yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Kemampuan kepemimpinan ini diperlukan oleh pemimpin untuk menjalin kerjasama, memahami, dan memberikan motivasi kepada orang lain dalam suatu organisasi. Pemimpin menggunakan kemampuan ini dalam kepemimpinan organisasi untuk mendapatkan partisipasi dari bawahannya dan memberikan arahan dalam peralihan tujuan organisasi. Yang ketiga, keterampilan administratif. Keahlian ini merupakan keahlian yang berkaitan dengan segala kegiatan manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Yang keempat adalah keterampilan teknis. Pemimpin organisasi perlu mengetahui hal teknis seperti penggunaan alat, prosedur, atau metode pada bidang tertentu seperti akuntansi, permesinan, dan lain-lain agar dapat mengarahkan bawahannya dengan tepat dan mencapai hasil secara efektif. Gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan birokrasi biasa diaplikasikan pada organisasi perusahaan. Kelebihan gaya kepemimpinan ini di dalam organisasi adalah seluruh anggota diharapkan dapat mengikuti alur yang sudah ditentukan perusahaan. Namun, kelemahan terbesarnya adalah anggota atau karyawan tidak memiliki ruang untuk melakukan atau menciptakan kreativitas dalam pekerjaan mereka. Hal tersebut dikarenakan segala aktivitas telah diatur dalam aturan perusahaan. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Model kepemimpinan ini dilandaskan dari kontrak kerja antara pimpinan dan calon bawahan. Kontrak yang merupakan perjanjian atau transaksi keduanya biasanya meliputi reward and punishment. Yang ketiga, kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan ini biasa ditemukan di institusi militer dan kepolisian. Model kepemimpinan ini memusatkan setiap kebijakan dan pengambilan keputusan organisasi pada pimpinan. Pemimpin mengatur segala peraturan dan aktivitas serta memberikan pengaruh tunggal. Yang keempat, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik memberikan influence yang besar terhadap anggota atau bawahannya. Hal ini dikarenakan para anggotanya kagum terhadap pemimpinnya.
Yang kelima, kepemimpinan melayani. Pemimpin organisasi dengan gaya kepemimpinan ini memberikan pelayanan atau membantu para anggota untuk terus berkembang. Yang keenam yaitu kepemimpinan partisipatif. Pada gaya kepemimpinan partisipatif ini, segala bentuk gagasan berasal dari bawah atau anggota yang disampaikan kepada pemimpin. Hal ini dikarenakan pimpinan ingin melibatkan seluruh komponen dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional dalam organisasi menekankan pada kondisi atau kesiapan para anggotanya. Sejauh apa perkembangan dan kesiapan anggota dalam menjalankan setiap tanggung jawabnya. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini biasa disebut dengan delegasi. Dalam organisasi, anggota diberikan kebebasan dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan. Anggota dibiarkan untuk mengambil keputusan sendiri di dalam organisasi. Hal tersebut dapat menyebabkan semangat kerja anggota menurun. Selanjutnya, kepemimpinan tenang. Berbeda dengan gaya kepemimpinan karismatik, kepemimpinan tenang biasanya menggunakan kata-kata untuk menggerakkan anggotanya, meski belum banyak melakukan tindakan. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan transformation. Pimpinan dalam gaya ini menjabarkan visi misi tujuannya kepada para anggotanya dengan cara yang menarik minat. Pimpinan sangat memberikan motivasi besar terhadap anggota. Semangat pemimpin sangat mempengaruhi semangat para anggotanya. Selain dari pemimpin sangat peduli terhadap kesejahteraan dan perkembangan anggotanya. Sekian video presentasi dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.